Pertanyaan selanjutnya dari Amel. Shalom, selamat malam. Saya mau bertanya kepada sahabat doa Hope Channel Indonesia, berarti ini lewat WhatsApp, terkait di dalam ayat Alkitab yaitu Roma 14 ayat yang ke-17. Di mana di situ dijelaskan bahwa kerajaan sorga tidak mempersoalkan tentang makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai. Jadi saya mohon penjelasannya dari ayat tersebut. Terima kasih. Baik pendeta, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Tolong dibaca. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat-sangat penting. Dan biarlah kita melihatnya dengan baik agar kita tidak gagal faham tentang maksud dari ayat ini. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ayat ini menyatakan, mau makan apa saja tidak menjadi masalah. Kita boleh mau makan apa saja, minum apa saja tidak jadi masalah. Yang penting kita hidup di dalam, tidak mempengaruhi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin ada yang melihat seperti itu, tapi apakah memang demikian maksud dari ayat tersebut? Sebelum kita bahas ayat itu, kita lihat dulu beberapa ayat sebelumnya supaya kita tahu bagaimana perjalanan atau alur penulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ini kan pasal yang ke-14. Coba kita lihat sekarang pasal yang ke-13. Ayat-ayat yang terakhir di pasal yang ke-13. Saya mau baca ayat yang ke-12. Sebab hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat yang ke-13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Di ayat 13, Roma 13 ayat 13 katakan, janganlah kita hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Apa ini pesta pora dan kemabukan? Makan-makan, minum-minum sepuas-puasnya, berfoya-foya. Loh, kalau kita mau bandingkan itu dengan pasal 14 ayat yang ke-17 yang mengatakan hal kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman, maka kita bingung bagaimana menafsirkannya. Kalau kita mengatakan ayat itu berarti kita boleh makan-makan, minum-minum, apa saja yang kita buat, berarti nasihat dalam pasal 13 ayat 13 bertentangan dengan 14 ayat 17. Tidak mungkin bertentangan. Wong ini surat yang sama, yang ditulis oleh rasul yang sama kepada jemaat Roma, dan ia diilhami oleh Roh Kudus. Ini adalah firman Tuhan. Tidak boleh bertentangan apa yang dituliskannya. Jadi, kalau memang pesta pora dan kemabukan itu adalah suatu hal yang dikatakan jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan, maka kita mempunyai suatu terang, walaupun belum terlalu banyak, bahwa yang dimaksud dalam Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, maka itu paling tidak bukan berarti kita boleh makan-makan apa saja, minum segala macam minuman apa saja. Ayat ini tentu bukan mengartikan demikian, karena sudah ada ayat sebelumnya yang mengatakan jangan hidup di dalam pesta pora dan jangan hidup di dalam kemabukan. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan soal minuman.
Kita kembali lagi kepada beberapa ayat sebelumnya. Bagaimana kalau kita baca dalam pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Ini kan ayat 17. Kita baca ayat yang pertama. Yang mengatakan, dan ayat pertama dan ayat kedua lah. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi berarti nasihat ini diberikan kepada mereka yang dalam kategori, dalam konteks ini, yang kuat imannya. Jadi yang kuat imannya, ayat 14, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Pendapat tentang apa? Kita baca ayat yang kedua. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Perhatikan yang dibandingkan di sini bukanlah tentang perbedaan antara daging apa dan daging apa. Katakanlah perbedaan mungkin daging sapi dan daging babi. Bukan itu yang dibicarakan. Tapi yang dibandingkan di sini adalah ada yang makan segala jenis makanan, ada yang makan sayur saja. Artinya ada yang makan daging dan sayur, tapi ada yang makan hanya sayur saja. Jadi perbandingannya di sini adalah tentang makan daging dan makan sayur saja. Itu yang dibandingkan di sini. Lalu kenapa yang makan sayur saja ini dikategorikan kepada mereka yang dalam tanda kutip lemah imannya? Dari latar belakang penulisan kitab Roma, ini adalah mereka, orang-orang Yunani yang tadinya menyembah berhala, lalu mereka menjadi Kristen, menjadi satu jemaat dengan orang-orang Yahudi yang juga menjadi Kristen. Mereka dalam satu jemaat, yaitu jemaat yang ada di Roma. Tetapi latar belakang berbeda, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah lebih lama mengenal Allah, sebelum mereka menjadi Kristen, mereka sudah tahu sebagai orang Yahudi. Mereka sudah tahu karena mereka mengenal Allah bahwa hanya ada Allah yang hidup, tidak ada yang namanya berhala yang hidup. Berhala itu tidak ada kuasanya. Yang punya kuasa adalah Allah. Mereka menyembah Allah yang hidup. Waktu mereka menjadi Kristen, tidak banyak lagi adaptasi yang mereka harus jalani, oleh karena hampir semua yang diajarkan oleh Alkitab sudah mereka ikuti, hanya kurang satu. Mereka belum percaya kepada Yesus, sehingga waktu mereka percaya kepada Yesus, mereka menjadi Kristen. Mereka mau makan sayur, mau makan daging, tidak ada masalah, oleh karena bagi mereka hanya ada Allah yang hidup. Tetapi bagi mereka yang baru dari latar belakang Yunani yang menyembah berhala, kata hatinya masih berkata bahwa kalau saya makan ini daging, maka itu sama dengan saya mengakui dan menyembah berhala. Sehingga mereka memilih hanya makan sayur saja. Nasihatnya di sini, janganlah berkelahi yang tidak makan daging, janganlah menghakimi yang makan daging. Yang makan daging, janganlah menghina yang tidak makan daging dan hanya makan sayur saja. Bukan dalam konteks ajaran vegetarian, dalam konteks ayat ini, tapi di dalam hubungannya tentang makanan yang sudah atau daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi ayat ini bukan tentang makan apa saja, minum apa saja. Kenapa? Tadi sudah kita katakan bahwa di pasal 13 ayat 13 mengatakan, janganlah kamu hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Lalu kemudian coba kita baca lagi dalam pasal 15 ayat 1. Tadi kan
pasal 14 ayat 1. Lalu terus nasihat ini berlanjut sampai pasal 15 ayat yang pertama mengatakan, kita yang kuat, berbicara tentang Paulus dan juga mereka yang menjadi Kristen tapi dari latar belakang Yahudi, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya jangan sampai menjadi batu sandungan kepada mereka yang lemah. Lalu apalagi yang boleh kita katakan tentang ayat tadi? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Sekarang, apakah kita akan mempertentangkan antara kebenaran dan makanan dan minuman? Karena ada juga ajaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan tentang makanan dan minuman. Ada. Apa yang dimakan di Taman Eden setelah berdosa, apa yang dimakan. Lalu setelah air bah, apa yang dimakan. Lalu kemudian kalau itu binatang, maka mana yang halal dan mana yang haram, semua ada. Itu adalah ajaran Alkitab yang kita sebut sebagai kebenaran. Sehingga kalau ayat 17 ini mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang menasihatkan anggota jemaat di Roma yang datang dari dua latar belakang berbeda. Seakan ia berkata, jangan berkelahi oleh karena ada yang hanya makan sayur, ada yang makan sayur dan juga makan daging. Jangan berkelahi. Yang kuat imannya, yang mengatakan tidak ada itu berhala. Janganlah melemahkan iman mereka yang baru menjadi Kristen dari latar belakang Yunani. Janganlah menjadi batu sandungan kepada mereka dengan sengaja memakan daging di hadapan mereka dengan mengatakan, "Tidak apa-apa ini." Biarlah jangan ini menjadi suatu persoalan. Hiduplah dengan saling menghargai, tetapi tetap di dalam konteks kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sebenarnya sih, Paulus juga sudah mempunyai suatu prinsip. Oleh karena ia adalah seorang misionari yang harus berkunjung ke berbagai tempat di mana ia bertemu dengan orang-orang Kristen dari berbagai latar belakang, baik latar belakang Yahudi maupun latar belakang Yunani. Sehingga ia juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, ia katakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, ia mulai dengan makanan, tapi apa yang dia buat spesifik? Dia lanjutkan, saya baca lagi, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Dalam konteks, karena kalau dia makan itu daging yang menurut mereka yang masih lemah imannya mengatakan, wah, Paulus menyembah berhala, dan mereka menjadi lemah iman, maka lebih baik Paulus katakan, saya tidak mau makan itu lagi. Jadi itulah maksudnya. Ayat ini Roma 14 ayat 17 bukanlah sebuah ayat yang membenarkan memakan daging binatang yang haram. Karena sudah pernah kita bahas bahwa daging binatang yang haram itu bukanlah makanan. Terima kasih. Menurut Alkitab. Makasih.